995 terkait dengan pengemasan simbol dan lain sebagainya, itu sudah diatur di sana. Nah, itu harus diacu juga. Nah, ini kan kalau limbah B3 di dalam tangki ya, tadi kan persyaratan kalau kita atau tata cara pengemasan kalau kita melakukan penyimpanan limbah B3 kita atau mewadahi limbah B3 kita di dalam tangki. Nah, ini yang selanjutnya adalah terkait dengan TPS ya, TPS limbah B3. TPS limbah B3 ini apa saja sih yang terkait dengan bangunan TPS limbah B3? TPS itu untuk apa sih? TPS itu untuk menyimpan limbah B3 secara sementara, karena tadi ya, kalau sedikit dan tidak langsung diangkut atau tidak langsung diolah, ya kita harus taruh di dalam TPS atau tempat penampungan sementara limbah B3. Hal-hal yang kita perhatikan itu mulai dari lokasi, kemudian atap, lantai, dinding, ventilasi, lalu saluran dan bak penampungnya. Nah, lokasi misalnya, lokasinya harus gimana? Berada dalam area kawasan kegiatan. Kalau TPS apa itu namanya, tidak boleh jauh-jauh gitu ya. Misalnya area penghasilnya daerah Tenggilis gitu, kemudian ininya apa itu namanya, TPS-nya jauh daerah-daerah ini Galaxy Mall sana gitu, itu nggak boleh. Jadi mesti harus di dalam area kawasan. Lalu daerah bebas banjir atau memiliki perlindungan dari bahaya banjir. Jadi ini kan yang kadang-kadang itu bisa apa, mengalami perubahan ya, bisa mengalami berubah ketika terjadi perubahan lahan dan lain sebagainya. Jadi misalnya seperti ini, awal-awal kita bikin TPS itu bukan merupakan daerah yang banjir, tetapi 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian gitu ya, ternyata jadi ini, jadi apa itu namanya, jadi daerah banjir. Maka gimana caranya supaya, kan udah terlanjur tuh, udah terlanjur ada TPS di situ. Ya kita harus melakukan rekayasa apa itu namanya, merekayasa tempat ya, merekayasa tempat supaya bagaimana banjir itu, kalau memang banjir tidak sampai masuk atau menimpa TPS kita. Nah, itu yang harus dilakukan oleh penghasil limbah B3 ya, atau penyimpan limbah B3. Jadi nggak boleh misalnya tidak peduli gitu ya. Saya kan pernah bercerita bahwa ada beberapa industri, bukan hanya industri ya, ada beberapa pengolah limbah B3 juga yang akhirnya ditutup karena apa? Tidak peduli terhadap daerah operasinya yang dulu itu merupakan daerah yang tidak banjir dan akhirnya sekarang menjadi daerah banjir. Padahal kalau misalnya terjadi demikian ya, kita harus melakukan rekayasa supaya banjir itu tidak sampai masuk ke dalam area pengolahan atau area TPA kita. Kemudian ini ya, letak bangunan berjauhan pada jarak aman atau pada jarak aman dengan fasilitas umum atau ekosistem tertentu. Jadi minimal memang 50 meter. Lalu secara lokasi itu terlindung dari gangguan ya, harus terlindung dari gangguan luar, misalnya kebakaran dari bangunan di sekitarnya. Jadi memang seharusnya dia akan agak terpencil tempatnya ya, agak jauh dari fasilitas lain atau dari tempat lain yang kemungkinan bisa menimbulkan itu tadi banjir. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa TPS B3 ini ya memang harus selalu terkunci ya, harus selalu terkunci. Jadi tidak boleh kita itu kehilangan limbah B3. Tiba-tiba nggak tahu gitu limbahnya kemana. Saudara ingat kasus Saveso gitu ya, Saveso kenapa itu satu kasus yang membuat masyarakat di dunia akhirnya sadar bahwa
harus ada pengontrolan terhadap lalu lintas limbah B3 gitu ya. Jadi limbah B3 kalau belajar dari Saveso kan, limbah B3 ini hilang gitu ya, dari Perancis itu masuk ke negara lain. Nah, sebagai apa? Sebagai limbah yang non B3, jadi tidak ada tulisan yang jelas. Makanya akhirnya kan timbul yang namanya label dan simbol dari limbah B3. Karena apa? Karena kasus itu tadi. Jadi tidak boleh misalnya kalau dia limbah yang sangat beracun gitu ya, limbah yang sangat beracun kita tulis bukan nama limbah itu gitu ya, tapi nama dagangnya atau nama yang lainnya, itu tidak boleh, sehingga orang tidak familiar atau tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah limbah B3 yang sangat berbahaya. Nah, itu sebabnya kan kalau di Indonesia pengontrolannya akhirnya pakai manifest ya, atau timbulnya manifest itu karena kasus Saveso itu tadi. Saudara sudah belajar di minggu yang ke-8 ya, beberapa kasus yang terjadi di dunia terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang menyebabkan apa? Akhirnya masyarakat dunia itu membuat aturan-aturan yang sangat ketat terkait dengan limbah B3. Salah satunya adalah penggunaan manifest. Jadi manifest itu harus terdistribusi dengan baik ya. Jadi tidak boleh misalnya gini, ada 7 manifest gitu, lalu karena saudara pihak penghasil, saudara serahkan pengangkutan pengolahan pada pihak ketiga, lalu si pengangkutnya cuma ambil 1 gitu ya.